Semangat pagi sahabat jejak sepatu planter. Dari teriknya panas matahari di salah satu pembibitan di daerah Kalimantan Barat, jejak sepatu planter hadir untuk berbagi tentang pembibitan. Ada banyak aspek yang harus kita pikirkan, kita kerjakan, kita terapkan untuk mencapai pembibitan yang benar-benar standar, supaya kita bisa menghasilkan bibit unggul yang benar-benar standar, yang siap ditanam ke lapangan dan nanti setelah ditanam di lapangan akan memberikan produktivitas yang tinggi, di mana salah satu parameternya juga adalah dapat memperpendek masa tanaman belum menghasilkan. Aspek-aspek tersebut biasanya dimulai dari jenis tanah untuk pengisian polybag, baik itu polybag kecil maupun polybag besar. Yang kedua, instalasi pengairan yang sudah dibuat dengan baik dan benar. Yang ketiga, pemancangan yang rapi, di mana semua polybag berdiri dengan tegak, mempunyai jarak yang sama dengan polybag yang lain, disusun sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi kapasitas seperti yang diinginkan. Dalam hal ini juga perlu diperhatikan tinggi tanah atau isi dari masing-masing polybag tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Dimana kalau kita lihat di sini hampir semuanya polybag berdiri dengan tegak dengan isi yang hampir sama. Ya, sebelum transplanting ke sini harus dipastikan dulu bahwa tanah di dalam polybag cukup. Namun kali ini poin penting yang ingin kami sampaikan adalah terutama tentang mulsa. Ini salah satu aspek penting juga. Aspek yang lain mudah-mudahan bisa kita bahas di konten yang lain. Tetapi kali ini jejak sepatu planters ingin benar-benar konsen terhadap mulsa untuk penutup tanah di dalam polybag. Kenapa ini penting? Karena seperti kita ketahui bahwa mulsa ini memberikan banyak manfaat. Yang nomor satu, menjaga kelembapan tanah. Yang kedua, mengurangi persaingan dengan gulma. Yang ketiga, jika diterapkan dengan benar, mulsa yang baik dan benar juga akan mengurangi serangan hama, terutama penyakit. Itu penting. Ya. Dalam hal ini, kenapa kita menggunakan mulsa cangkang di pembibitan? Ini sangat penting. Poinnya adalah karena cangkang itu mengalami proses penguraian sangat lambat, proses dekomposisi yang sangat lambat, sehingga tidak terjadi persaingan antara tanaman dengan bakteri pengurai untuk mendapatkan nitrogen. Nah, dalam hal ini sangat dipantangkan untuk menggunakan material atau bahan organik yang cepat mengalami proses pelapukan. Misalnya tandan kosong kelapa sawit, itu tidak baik untuk digunakan mulsa. Serbuk gergaji itu tidak baik untuk digunakan mulsa, karena proses penguraiannya itu membutuhkan nitrogen sebagai energi bagi bakteri, dan tanaman akan kalah bersaing untuk mendapatkan nitrogen tersebut. Oleh karena itu, nanti seolah-olah tanaman kita kekurangan nitrogen, padahal sebenarnya bukan, karena terjadi persaingan dengan mikroorganisme. Ini penting sekali. Selain daripada manfaat yang tadi, proses pelapukan yang lambat, cangkang juga akan menjaga kondisi lembab yang lebih baik dibanding dengan mulsa-mulsa yang lain. Misalnya kalau kita menggunakan fiber itu bisa lebih lembab kelihatannya, tetapi itu bisa
menimbulkan lapisan lumut di bagian permukaan sehingga nanti peresapan pupuk ketika diberikan akan kurang sempurna. Berbeda dengan cangkang. Jika cangkang ini kita berikan pupuk, maka pupuk nanti akan meresap dengan baik ke dalam tanah. Itu juga merupakan hal yang sangat penting. Lalu ada juga yang menggunakan lalang yang dipotong-potong. Ini masih jauh lebih baik dibanding dengan fiber dan juga dibanding dengan tandan kosong. Jadi penggunaan lalang yang dicacah itu juga termasuk baik, karena kita ketahui bahwa proses pelapukan lalang juga tidak secepat proses pelapukan yang tadi. Dalam hal ini sering kita dengar tentang C/N ratio. Yang paling baik itu digunakan sebagai mulsa adalah C/N ratio yang betul-betul sangat tinggi, sehingga proses pelapukannya sangat lambat, tidak memerlukan banyak energi bagi bakteri untuk proses penguraiannya. Bagaimana ketebalan cangkang yang diinginkan? Itu harus bisa mencapai paling tebal 2 cm. Tidak boleh juga terlalu tebal, karena tidak baik juga nanti untuk menjaga kelembapan. Hal lain yang sudah menjadi bagian dari penelitian dan dari beberapa laporan yang kami baca adalah bahwa penggunaan cangkang dapat menekan perkembangan penyakit seperti kulvularia. Karena kondisi lembab tidak terlalu lembab dan selalu terjaga, dan juga percikan spora-spora dari bagian tanah ini, bagian cangkang ini lebih kecil jika dibandingkan dengan percikan menggunakan mulsa yang lain. Artinya penyebaran spora dengan menggunakan cangkang jauh lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan mulsa jenis yang lain. Nah, kadang-kadang kita berpikir itu hal sederhana, tetapi kita lupa bahwa sebenarnya adalah pembibitan merupakan tempat bersalin bagi tanaman kelapa sawit. Sama seperti kita manusia, rumah bersalin itu harus dijaga sedemikian rupa untuk melahirkan anak yang cerdas, anak yang baik. Dan demikian juga dengan pembibitan ini harus dijaga semua aspek sedemikian rupa untuk menghasilkan bibit yang berkualitas yang memberikan produktivitas yang tinggi. Kemarin ada teman yang mengirimkan saya foto bahwa dia menggunakan mulsa tandan kosong kelapa sawit di pembibitan. Maka dari penjelasan ini, bagi yang mengirimkan foto kemarin yang berdiskusi dengan saya, dan bagi bapak ibu petani yang lain ataupun praktisi perkebunan yang lain, gunakanlah mulsa yang betul, yaitu cangkang kelapa sawit. Apalagi di saat ini ketika harga CPO begitu tinggi, semua orang nampaknya berlomba-lomba untuk tanam sawit, di mana penanaman tersebut dimulai dari pembibitan. Maka jagalah pembibitan sebaik mungkin supaya nanti produktivitas kelapa sawitnya baik. Jangan hanya jor-joran saja, tetapi harus menjaga semua aspek sesuai dengan standarnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Salam jejak sepatu Planters. Semangat pagi.